everyone. On this occasion, our group will reveal about the subsidy policy. What is a subsidy? Subsidies have many meanings. According to the Big Indonesian Dictionary, the definition of subsidies is financial assistance and so on to foundation, association, and other which are usually given from the government. Economically, the purpose of subsidies is to reduce prices or increase output. Subsidies can be divided into two forms, namely subsidies in the form of money and subsidies in the form of goods. Subsidies have several benefits. These benefits are: number 1, help reduce the price of goods or services below market price. Number 2, with reduce the price subsidies, lower class people can meet their daily needs and gradually experience an increase in their economic quality. Number 3, maintain people purchasing power. Number 4, subsidies are also beneficial for business actors to increase their productivity. Number 5, increase the production of goods and services that are competitive against goods and services from abroad. And number 6, help prevent bankruptcies from business in the midst of an uncertain business climate. As of March, Indonesia experienced the COVID-19 pandemic. Since April, the government has provided electricity subsidies to affected Indonesians. Providing subsidies to households with an electricity voltage of 450 voltage as much as 100% and an electricity voltage of 950 voltage for per household as much as 50%. There are about 31 million electricity customers who get subsidies. However, according to the Ministry of Energy and Mineral Resources, estimate that the APBN budget will increase due to additional allocation of electricity subsidies to people affected by COVID-19. Even though, according to reports that in 2019, alone the APBN budget for electricity subsidies has swelled. Moreover, if the electricity subsidy is added in 2020, of course, there will be a very large increase. The provision of electricity subsidies has been in effect since April, and in July, it was reported that it will be extended until December. However, the reality is that until last October, the community still received electricity subsidies. If the electricity subsidy is still implemented until the end of the year, the budget is estimated to increase to 63 trillion rupiah. The additional subsidy is not covered by PLN, and PLN will not suffer losses because the difference will be borne by the state. In the following, we present news about the swelling of the electricity subsidy budget in the APBN 2019. Urusan subsidi energi memang kerap membuat pemerintah pusing. Harga jual yang tak naik di tengah kenaikan harga komoditas membuat pemerintah kelimpungan. Salah satunya adalah subsidi listrik yang saat ini tengah diisukan akan dikurangi bahkan dicabut. Dan hal ini viral di media sosial saat ini. Saya akan mengulas lebih lanjut untuk Anda pagi ini dalam subsidi bengkak pemerintah beragak-agak. Pertama kita lihat naik turunnya tarif tenaga listrik atau TTL di negara kita dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2019. Dan kita akan lihat tarif non-subsidi dulu ya pada golongan rumah tangga. Dan saat ini berada di kisaran dari Mei 2019 ini berada di kisaran Rp1.467 per kilowatt hour. Dan yang menariknya tarif ini telah diberlakukan sejak awal tahun 2017 lalu hingga saat ini. Dan Kementerian SDM baru-baru ini mengkonfirmasi tidak akan ada kenaikan tarif listrik sepanjang tahun 2019. Jadi tarif ini tetap ya dari tahun 2017 hingga 2019 saat ini. Nah,
sekarang kita lihat ya, jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu, sebenarnya tarif ini telah naik sekitar 7,8%. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 2015 yang yaitu sebesar 1.352 telah naik sekitar 5,2%. Nah, sekarang kita beralih ke subsidi. Ini demi mendongkrak daya beli masyarakat yang dianggap tidak mampu, pemerintah mensubsidi listrik kepada beberapa golongan. Nah, kita lihat golongan yang pertama yaitu pelanggan subsidi 450 volt ampere yang jumlahnya ini per Desember 2018 mencapai 22,5 juta pelanggan, dan tarif yang dikenakan ini cukup murah atau ekonomis ya, yaitu sebesar Rp415 per kWh-nya, atau hanya angka ini 28,2% dari tarif normal yang itu yang sebesar Rp1.467 tadi. Nah, yang kedua, ini ada pelanggan subsidi dengan penggunaan daya maksimum sebesar 900 volt ampere, dan golongan ini masuk ke kategori tidak mampu. Dan saat ini kalau kita lihat jumlah penggunanya ini ya sudah mencapai 18 juta orang, dan golongan ini hanya dikenakan tarif sebesar Rp605 per kilowatt hour-nya, atau hanya 41% dari tarif non-subsidi. Nah, yang ketiga ini yang terakhir kita lihat ya dalam kategori subsidi, ini adalah golongan yang cukup menarik menurut saya. Nah, karena golongan ini dianggap mampu walaupun daya maksimumnya ini 900 volt ampere gitu. Dan sedikit informasi ini untuk Anda, pada tahun 2017 lalu setelah melakukan pendataan ulang, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengalihkan pelanggan listrik 900 volt ampere yang tadi dikatakan tidak mampu ini ke tarif non-subsidi secara bertahap. Dan hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi listrik. Jadi golongan ini masih menerima subsidi ya, walaupun mungkin tak sebesar dulu, yaitu sekarang per Maret 2019 ini ditetapkan sebesar Rp1.300. Nah, jadi kalau mungkin masyarakat yang bilang listrik naik, mungkin dari sini ya angkanya dari 605 tadi ini menjadi 1.300 dalam waktu 2 tahun. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke subsidi gitu. Selain dikatakan kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN, listrik kita seperti kita ketahui juga disubsidi oleh pemerintah. Nah, kita lihat besaran subsidi listrik dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2015 hingga 2019 dan juga realisasinya. Ini berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juni 2019. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, anggaran subsidi listrik ini terus merangkak naik dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 45 triliun pada tahun 2017 dan saat ini sudah mencapai 59 triliun di tahun 2019. Ini anggarannya ya, atau telah naik juga sekitar 31%. Udah naik sekitar 31% dalam 3 tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat realisasinya nih. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, realisasi subsidi listrik ini selalu di atas pagu APBN. Hingga tahun 2018 kemarin ini masih terjadi juga ya. Jadi semacam overspend dalam subsidi listrik kalau kita lihat pemerintah kita. Dan angkanya ini cukup besar ya. Kalau kita lihat di tahun 2016, ini realisasinya ini mencapai 63,1 triliun rupiah atau 24,5% di atas target. Jadi angkanya itu di 24,5%. Nah, sementara kalau untuk tahun 2017 over targetnya itu sekitar 11% ya. Di sini angkanya. Dan sementara untuk tahun 2018 kemarin ini over targetnya ini juga mencapai 15,6%. Jadi tahun ke tahun itu selalu over target. Nah, kenapa realisasi ini bisa membengkak? Ini menarik ya, sebagai informasi ini tarif listrik ini sebenarnya bergantung kepada beberapa hal, yaitu nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dan juga inflasi dan juga mungkin beberapa faktor lain. Jadi untuk menggambarkannya untuk Anda atau sebagai contoh, nih saya akan mengambil tahun 2018 lalu ini sebagai case study. Nah, pada Juli 2018 tahun lalu kita nilai tukar rupiah kita itu ya sempat menembus ke level 14.500. 14.500. Nah, angka ini juga tertinggi, nilai tukarnya juga tertinggi sejak tahun 2015 lalu. Nah, sementara kalau kita lihat asumsi nilai tukar pada tahun 2018 lalu dalam APBN ini hanya sebesar 13.400 per dolar Amerika Serikatnya.
Nah, dan juga bukan hanya itu ya, Indonesian crude price atau harga minyak mentah pada tahun 2018 lalu ini juga di atas asumsi APBN yang sebesar 48 dolar Amerika Serikat per barelnya. Di mana pada Juni angka ini melonjak ke level 70 dolar. Jadi dari asumsi 48 ini melonjak ke 70 dolar per barel Amerika Serikat ya. Dan ditambah juga ya dari sisi lain pada tahun 2018 lalu ini jumlah pelanggan subsidi melonjak sebanyak 766 ribu rumah tangga dibandingkan tahun 2017. Jadi 3 faktor ini dikatakan yang membuat subsidi kita bengkak pada tahun lalu dan juga ke tahun-tahun sebelumnya. Next, in the following we present news about the provision of electricity subsidies from the government which has been extended due to the impact of the COVID-19 pandemic. Saudara, pemerintah untuk kedua kalinya kembali memperpanjang subsidi listrik rumah tangga hingga bulan Desember 2020. Besaran tambahan subsidi selama 9 bulan ini mencapai 12,8 triliun rupiah. Diskon akan diberikan bagi pelanggan PLN 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Untuk pengguna listrik berdaya 450 volt ampere diberi diskon hingga 100%. Sementara pelanggan berdaya 900 volt ampere diberi diskon 50%. Diskon tarif juga diberikan kepada pelanggan bisnis dan industri kecil atau UMKM yang memiliki daya 450 volt ampere agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sementara untuk besaran tambahan subsidi UMKM ini mencapai 3,07 triliun rupiah. Dengan mekanisme yang sama, yaitu 100% untuk per 50 dan kemudian 50% untuk golongan 900 VA. Kita kemudian memutuskan untuk memperpanjang sampai akhir tahun, akhirnya sampai Desember untuk program ini. Next, in the following, we present news about the swelling of the electricity subsidy budget in the APBN 2020. And the following is our group interview about electricity subsidies to one of the residents who received electricity subsidies due to the COVID-19 pandemic. Daya listriknya itu 450. Kalau di tempat saya itu setiap bulannya itu kurang lebihnya itu 60.000. Setelah subsidi itu gratis, tidak membayar. Cara mendapatkan subsidi tidak memakainya tahu-tahu kan sudah langsung dapat, ya sudah terdaftar. Kalau 450 itu 100% murni nggak bayar. Kira-kira bulan Maret sampai bulan sekarang ini masih nggak tahu, kalau besoknya lagi belum tahu lagi. Ya sekitar berpengaruh sekali. Biasanya kalau bayar itu mahal toh, kalau ini kan nggak bayar, itu uangnya bisa dialihkan untuk beli beras ya. Kalau biasanya lampu dipadam, kalau malam bisa nyala terus, dan untuk lain-lainnya gratis, bisa mumpung untuk pakai itu listrik. Kalau bisa ya masih disubsidi lagi, karena kemungkinan untuk kembilannya perekonomian saya itu masih lama toh, harus sedikit demi sedikit toh. Jadi harus kalau bisa ya diperpanjang lagi setahun atau 2 tahun gitu. Ya
jelas sekali kalau itu dampaknya. Umpamanya saya usaha itu kan nggak bisa jalan, otomatis kan perekonomian kan nggak bisa masuk, pemasukan nggak ada gitu loh. Before the COVID-19 pandemic, the government had provided electricity subsidies to increase people's purchasing power for certain groups of people. From 2017 to 2019, the electricity subsidy budget in the APBN continues to increase. As for the realization, the electricity subsidy budget from 2016 to 2018 always exceed the limit that has been budgeted by the APBN. In 2020, due to the COVID-19 pandemic, the government has provided electricity subsidies to certain groups of people since April and was extended until the end of the year. The electricity subsidy provided is in the form of 100% discount for 450 volt ampere households and a 50% discount for subsidized 900 volt ampere households. This turned out to make the electricity subsidy budget in the APBN swell. The electricity subsidy in the APBN 2020 has been budgeted at 54.79 trillion rupiah. But due to additional allocations in the form of electricity bill relief stimulus for people affected by COVID-19, the electricity subsidy budget is estimated to increase to 63 trillion rupiah. In 2020, the government itself does not have a solution to overcome the swelling of the electricity subsidy budget. Besides that, considering that people are still affected by COVID-19, so they still really need electricity subsidies. However, in 2017, to overcome the problem of swelling the budget for electricity subsidies, the government conducted a data collection and then shifted the subsidized 900 volt ampere household category to the non-subsidized tariff gradually. The solution that our group can provide for both government and society include: 1. The government can collect data directly in the community so that subsidies can be right on target. 2. The government can socialize to the community to carry out electricity saving movement. 3. People can save electricity by turning off electronic device when sleeping and unplugging cables from the switch when not in use. 4. During the COVID-19 pandemic, when the economy began to improve, the government could gradually shift back from subsidized household to non-subsidized household. Enough video disclosure about electricity subsidy from us. Hopefully this video is useful and can add insight, especially regarding electricity subsidies. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe.